Halo guys, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai cerita rakyat yang diambil dari salah satu provinsi Jambi di Kerinci yang berjudul Putri Tangguh. Mari kita simak penjelasannya. Materi yang akan dijelaskan yaitu pengertian cerita rakyat, fungsi cerita rakyat, dan unsur-unsur dari cerita rakyat. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa, yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencangkup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Oleh karena itu, cerita rakyat perlu dilestarikan dengan cara menjadikannya sebagai salah satu bahan pembelajaran di satuan pendidikan. Setelah mengetahui pengertian dari cerita rakyat, tentunya ada fungsi mempelajari cerita rakyat itu sendiri, yaitu melalui cerita rakyat, siswa bisa mempelajari dan mengetahui budaya-budaya Nusantara yang dapat membantu siswa untuk lebih mengenal budaya Nusantara yang begitu beraneka ragam, dan juga bisa menceritakan budaya mereka sesuai latar belakang siswa itu sendiri. Adapun unsur-unsur cerita rakyat. Cerita rakyat terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi nilai agama, budaya, sosial, dan nilai etika. Adapun unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat, yang pertama ada tema. Tema merupakan inti persoalan yang menjadi dasar dalam sebuah cerita. Oleh karenanya, agar bisa mendapatkan tema dalam sebuah cerita, pembaca tentunya harus membaca cerita tersebut hingga selesai. Tema pada cerita rakyat akan dikaitkan dengan pengalaman kehidupan. Biasanya, tema cerita rakyat mengandung elemen alam, kejadian sejarah, kesaktian, dewa, misteri, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, latar atau setting pada cerita rakyat. Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat itu berlangsung. Adapun latar terbagi lagi. Yang pertama ada latar lokasi atau tempat. Latar lokasi adalah informasi pada cerita yang menjelaskan tempat cerita itu berlangsung. Sebagai contoh, latar lokasi cerita ada di kerajaan, di desa, di hutan, di pantai, di kayangan, dan lainnya. Yang kedua, ada latar waktu. Latar waktu merupakan saat terjadinya peristiwa dalam dongeng. Sebagai contoh, pagi hari, pada zaman dahulu kala, malam hari, tahun sekian saat matahari terbenam, dan lain-lain. Yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana adalah informasi yang menyebutkan suasana pada kejadian dalam dongeng berlangsung. Sebagai contoh latar suasana adalah rakyat hidup damai dan sejahtera, masyarakat hidup dalam ketakutan karena raja yang kejam, hutan menjadi ramai setelah Purbasari hidup di sana, dan lainnya. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran pada sebuah cerita rakyat. Tokoh pada cerita rakyat dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, para dewa, dan lainnya. Menurut sifatnya, penokohan dibagi tiga. Ada tokoh utama, ada tokoh lawan, dan tokoh pendamping. Yang keempat ada alur. Alur merupakan runtutan kejadian pada sebuah cerita rakyat. Biasanya cerita rakyat meliputi 5 rangkaian peristiwa, yaitu saat pengenalan atau pembukaan, saat pengembangan, saat pertentangan atau konflik, saat peleraian atau rekonsiliasi, dan tahap akhir adalah saat penyelesaian. Secara umum, alur terbagi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita, atau dengan kata lain, dari sudut mana penulis memandang cerita tersebut. Sudut pandang memiliki peranan yang sangat penting terhadap kualitas dari sebuah cerita. Sudut pandang secara umum terbagi 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Penulis berperan sebagai orang pertama yang bisa menjadi tokoh utama maupun tokoh tambahan pada cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Penulis berada di luar cerita sehingga tidak terlibat secara langsung pada cerita. Penulis menjelaskan para tokoh di dalam dengan menyebut nama tokoh atau kata orang ketiga, yaitu dia atau mereka. Yang keenam ada amanat atau pesan moral.
Amanat merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca untuk mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun yang berada di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik terdiri dari nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai etika. Nilai agama merupakan unsur agama yang diangkat dari dalam karya sastra tersebut. Dengan adanya nilai agama, penikmat karya sastra dapat merasakan religius dalam karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu nilai budaya. Nilai budaya merupakan budaya yang diangkat dan diceritakan oleh pengarang terhadap latar belakang budaya dalam karya sastra. Nilai budaya merupakan suatu yang dianggap baik dan berharga oleh sekelompok masyarakat, tapi belum tentu dianggap baik oleh masyarakat lain. Kemudian yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang terdapat dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu nilai etika. Nilai etika merupakan nilai yang mengajarkan baik dan buruknya tingkah laku seseorang. Berdasarkan keempat unsur ekstrinsik di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur ekstrinsik merupakan semua faktor luar yang memiliki nilai pembelajaran bagi pembaca. Mari kita lebih mendalami materi ini melalui cerita rakyat dari Provinsi Jambi yang berjudul Putri Tangguh dengan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Yang pertama yaitu tema. Cerita rakyat Putri Tangguh mengangkat tema tentang putri yang tidak bisa menjaga ucapannya sendiri. Ia meremehkan padi yang telah menyejahterakan keluarga dan membuangnya begitu saja hingga akhirnya membuat dia terkena karma. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh utama dalam cerita ini yaitu Putri Tangguh, dan tokoh pendampingnya ada suami Putri Tangguh dan ketujuh anak dari Putri Tangguh. Yang ketiga yaitu penokohan. Tokoh Putri Tangguh memiliki sikap tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur, pemarah, tekun, dan giat bekerja. Kemudian suami Putri Tangguh memiliki sikap penurut, giat bekerja, dan tidak tegas. Dan terakhir yaitu anak Putri Tangguh, memiliki sikap yang sabar. Kemudian yang keempat yaitu latar. Latar dibagi tiga. Yang pertama latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Di mana latar waktunya yaitu malam dan pagi hari, latar tempat di sawah, rumah, gudang, dan jalan. Latar suasananya yaitu hujan. Yang kelima yaitu alur. Alur yang digunakan dalam cerita rakyat ini adalah alur maju. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Adapun yang kedua, analisis unsur ekstrinsik dari cerita Putri Tangguh. Yang pertama, ada nilai agama. Cerita rakyat Putri Tangguh mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan selalu merasa kurang puas dengan harta. Yang kedua, ada nilai budaya. Dari cerita Putri Tangguh dapat diketahui bahwa orang di zaman dahulu cenderung memiliki banyak anak karena mereka menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, ada nilai sosial. Dapat kita ambil pelajaran bahwa sesama manusia pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Jangan acuh terhadap orang lain, karena kelak kamu akan membutuhkan pertolongan mereka. Unsur yang terakhir yaitu nilai etika. Pelajaran yang dapat diambil adalah hargai sesama manusia jika kita ingin dihargai. Terapkan sikap saling membutuhkan sesama manusia, termasuk sesama keluarga. Setelah mempelajari materi ini, mari kita asah kemampuan kita agar lebih memahami materi yang sudah dijelaskan. Untuk itu, mari kita kerjakan latihan yang ada pada link di kolom komentar. Semoga berhasil.